Saya percaya Tuhan menguatkan kita dari waktu ke waktu, amin. Ini adalah saat yang berharga, ya. Roh Kudus bekerja dengan berbagai cara, di dalam hidup kita secara personal, di dalam hari-hari kita. Tapi inilah waktunya Roh Kudus bekerja di dalam kita sebagai sebuah keluarga besar. Ya, satu himpunan orang-orang kudus yang menerima kekuatan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga menguatkan kita semua. Mari silakan dimunculkan. Ya, saudara, kita akan bicara mengenai kemerdekaan. Ya, bukan bulan Agustus, tapi kebebasan. Tapi dasarnya adalah kebenaran. Ya, kebenaran yang memerdekakan sebenarnya, itu topiknya. Tapi kita akan menjawab, kita akan menuntaskan dulu satu hal yang seringkali bikin kita itu bingung. Ya, benarkah kita bebas? Ya, apa sebenarnya kebebasan yang Yesus maksudkan? Kita akan banyak mengambil dari Yohanes pasal ke-8 sebenarnya. Itu satu percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Pada waktu Yesus membuka, menyatakan, dia menyatakan siapa dirinya. Aku adalah terang dunia. Lalu terjadi banyak dialog di situ. Dan ini sungguh berharga bagi kita. Nah, saya akan mulai dengan satu ilustrasi dulu. Mari kita bayangkan ini sekelompok pria. Katakanlah sekelompok bapak-bapak, ya, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang gitu. Nah, setelah sekian lama tukar informasi, mungkin tukar pengalaman hidup, lalu salah seorang di antaranya berkata, menyimpulkan, saya pikir dari semua kita yang ada di sini, saya ini adalah orang yang paling bebas. Paling bebas. Mungkin pembicaraan sebelumnya itu membahas apa sih yang mengungkung, apa yang menekan. Ya, ada ini, ada itu. Lalu dia melihat dirinya sendiri dan dia mengambil kesimpulan seperti itu. Saya orang yang paling bebas. Nah, salah satu di antara pria yang lain yang cukup mengenal dia, lalu memberikan sebuah tantangan. Baik, kalau kamu merasa kamu paling bebas, ya saudara, ini hanya ilustrasi, ya, ilustrasi. Kalau kamu merasa kamu pria yang paling bebas di antara kita, coba tolong mulai sekarang kamu berhentilah merokok misalkan, ya. Ini contoh aja ya, saudara, berhenti merokok. Orang ini bilang, oh gampang, ya, karena saya punya kendali penuh. Jadi dia mencoba sehari berhenti, masih bisa. 2 hari mulai gelisah, 3 hari dia mulai marah-marah, ya, dan hari kelima dia balik lagi merokok. Ya, saudara, ini hanya contoh. Menggambarkan sebuah keterikatan diucapkan oleh seseorang yang mengaku dirinya bebas. Ya, padahal ada satu kenyataan yang mengikat dia gitu. Jadi kalau ditanya, apakah si bapak ini punya pilihan? Jawabannya ya, dia punya pilihan. Apakah ada orang yang memaksa dia untuk kembali merokok? Tidak ada. Tapi kenapa dia kembali? Jawabannya tadi sudah saya katakan, ada sebuah keterikatan yang mengikat dia. Walaupun menurut dia orang bebas. Tapi sesungguhnya ada sesuatu di dalam dia, sebuah kecenderungankah, sebuah hasrat, sebuah keinginan yang mengikat dia. Sehingga waktu dia bilang saya bebas, itu sebenarnya ilusi. Atau delusi, ya terserah bagaimana saudara memahaminya. Pokoknya bukan itu kebenarannya. Nah, mungkin bagi banyak orang, urusannya bukan urusan rokok, itu sudah beres. Atau sedang dibereskan misalkan. Tapi banyak orang, dan saya percaya itu, mudah-mudahan ini bukan kita, itu pengharapan kita, masih punya banyak keterikatan. Ya, ada keterikatan yang lain. Coba kita uji dengan beberapa pertanyaan. Misalkan, siapakah, ya ini dijawab dengan jujur tapi refleksi sendiri saja. Siapakah yang menentukan nilai diri saya misalkan? Kamu bernilai, kamu kurang bernilai, kamu hebat, kamu berharga atau bukan? Siapa yang menentukannya? Kadang-kadang ada orang yang begitu butuh pengakuan dari luar. Sehingga orang ini merasa perlu membuktikan, menunjukkan, memamerkan sesuatu, dan radarnya selalu mencari pengakuan gitu. Ya, entahkah orang yang bilang, ya kamu hebat, ya kamu baik, ya kamu sangat cerdas, kamu pemimpin yang paling bagus misalkan. Kamu orang yang sangat budiman atau apapun. Radarnya itu selalu mencari keluar, haus akan pengakuan itu.
Ya. Lalu siapa yang menentukan rasa aman kita? Saya merasa secure, saya merasa aman. Kira-kira berasal dari diri kita sendiri ataukah itu butuh berasal dari luar? Dan saudara jangan salah, ini berkaitan dengan hal-hal yang baik gitu. Ya, saya tidak bicara mengenai sebuah tingkah laku yang buruk. Kadang-kadang bicara soal karir misalkan, soal reputasi, ya, soal kondisi finansial kita. Ini memang hal-hal yang kita harus bangunkan, harus teguhkan. Tapi pertanyaannya, di situkah rasa aman kita? Sebenarnya dari mana? Apa yang membuat saya ini merasa aman, nyaman? Ya, cara mengujinya, saudara, yang memang terdengar drastis. Kalau itu diambil gimana? Ya, ini memang ujian yang sangat hitam putih. Saya meletakkan rasa aman saya di dalam satu keadaan finansial yang sekarang mengamankan saya. Pertanyaannya kalau itu diambil gimana? Ya orang yang wajar semua bilang, ya jelaslah kita tergoncang. Tapi pertanyaan tergoncang sampai seberapa? Apakah sampai seperti hidup kita dicabut, diambil? Ya di dalam karir misalkan. Bagaimana kalau karirnya tiba-tiba hilang? Seberapa tergoncang kita? Ya jadi ini memang ujian yang kedengarannya kejam gitu, keras. Tapi akan memunculkan sebuah dasar sebenarnya. Rasa aman kita ditanam di atas dasar apa gitu. Lalu kita bicara soal kecukupan. Ya, bagaimana saya bisa merasa cukup. Saudara, hati manusia itu memang selalu mencari makna kan. Saya ini bermaknanya di apa ya? Identitas saya apa? Lalu disitulah saya merasa cukup gitu. Ya. Misalkan saya hanya akan merasa cukup pada waktu saya mencapai A. Pada waktu saya memperoleh ini. Pada waktu saya mendapatkan diakui itu misalkan. Nah itu artinya cukup bagi saya. Dan seringkali itu adanya di luar sana. Yang harus dikejar, yang harus diupayakan. Dan yang parahnya pada waktu itu tidak tercapai, tidak kita dapatkan, hidup kita goncang lagi. Jadi rasa cukup kita ada di mana gitu. Nah sebagai orang percaya, saudara kita sebenarnya sudah tahu. Kita bilang Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuan, dia adalah majikan. Dia adalah raja misalkan. Saudara sesuatu yang menjadi tuan bagi seseorang, itu gampang. Artinya kepada inilah dia taat. Ya, kepada dialah dia taat. Bahkan rela berkorban. Untuk memperolehnya, untuk berdekatan dengan Tuhan ini, orang mau bayar dengan harga apapun. Sehingga dia begitu menginginkan si Tuhan ini. Nah kita tahu bahwa yang selayaknya bagi orang percaya, Tuhan kita adalah Kristus, Yesus sendiri. Jadi pada waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa yang menentukan nilai diri kita? Kita harus dengan yakin, bukan hanya secara persepsi, saya ngerti, harusnya Yesus. Tapi seberapa benar? Ya, bahwa yang menentukan saya bernilai atau tidak itu hanya Yesus. Mengapa kita masih mencarinya dari yang bukan Yesus? Perlu untuk meneguhkan rasa aman kita, nilai kita, pengakuan berupa pujian, sehingga tingkah laku kita, sikap kita selalu gesernya ke sana, bukan ke arah Yesus. Kalau benar-benar Yesus adalah Tuhan kita, dia adalah Tuhan kita, maka sebenarnya pencarian kita sudah selesai. Karena dia sudah menggenapinya, betul? Bahkan seberapa nilainya, Yesus sudah tunjukkan. Pada waktu dia membayar kita dengan harga, yaitu darahnya sendiri, yaitu dirinya sendiri, itulah nilai kita di hadapan dia. Tapi mengapa kita masih mencarinya dari yang bukan Yesus? Ini adalah pertumbuhan makanya saudara. Bukan dikatakan bahwa kita sudah sempurna. Karena itu sebenarnya topik kita adalah bertumbuh di dalam kebenaran ini. Supaya kita mengerti kebenaran ini, bukan hanya mengerti tapi jalan dan bertumbuh. Ya, jadi otomatis kalau kita bilang bertumbuh, mari kita bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, topik bulan ini. Berarti kita belum sampai pada kebenaran yang 100% selama kita hidup.
Tapi artinya ada yang kita harus kerjakan. Ya. Nah jadi kalau akhirnya kita jujur, ya kadang Kristus, kadang bukan. Atau kita menjawab bukan Kristus ternyata. Yang sangat saya pedulikan, yang menjadi orientasi hidup saya, yang bisa menggoncangkan atau meneguhkan ternyata bukan Kristus. Mungkin ada keterikatan lainkah? Ya, banyak dari kita jelas masih bisa berdosa. Ya, semua kita bukan banyak. Semua kita masih bisa berdosa. Tapi coba kita jujur, apakah itu satu bentuk keterikatan? Ataukah satu kejatuhan yang kadang-kadang? Ya, lalu kita bangkit kembali. Ataukah kita memang nggak bisa keluar dari sana? Jadi itu refleksi-refleksi yang muncul. Ya. Nah saudara, dunia memang berkata bahwa kamu bebas. Kamu itu free. Kamu punya free. Ya, untuk menentukan dirimu sendiri. Tapi nanti dari bacaan ini kita akan lihat. Yesus berkata, kamu tidak bebas kepada orang-orang Yahudi itu. Karena kamu diperhamba oleh hatimu. Mereka bilang kami orang bebas, kami orang merdeka, kami keturunan Abraham. Tidak. Bahkan Yesus mengatakan dengan keras, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu diperhamba. Jadi jelas Yesus tidak bicara mengenai satu perhambaan yang kelihatan. Bahkan sebenarnya perhambaan yang kelihatan pun mereka harusnya akui. Karena mereka kan di bawah Romawi. Tapi mereka nggak mau lihat, mereka hanya mau taunya kami ini keturunan Abraham, kami orang merdeka. Yesus bilang tidak, kamu bukan orang merdeka. Ya. Dan bahkan lebih indah lagi, Yesus bilang kamu diperhamba oleh hatimu. Tapi sekaligus kita menunjukkan kepada kita jalan keluarnya Allah. Kalau kamu diperhamba oleh hatimu, maka di dalam Kristus Tuhan akan memberikan kamu hati yang baru. Ya. Hati yang dulu memperhamba kita karena sifatnya dosa. Tapi Tuhan menghapuskan hati yang berdosa, memberikan kita hati yang baru. Nah, dari situlah kita bertumbuh. Coba saudara kita lihat ya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 32 sampai 34. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah disinilah mereka marah saudara. Mereka lalu membanggakan garis keturunannya. Jadi saya pikir ini mirip apa? Orang yang sebenarnya tidak merdeka tapi punya ilusi, punya delusi bahwa mereka ini merdeka. Itulah yang dianggap benar oleh orang-orang di luar Kristus. Mereka nggak kenal kebenaran, tapi karena mereka merasa di atasnya tidak ada otonomi, mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka yang memperhamba mereka. Dan Yesus menunjukkan tepat ke situ. Jadi bukan masalah luarnya, tapi sebenarnya apa yang ada di dalam hatimu yang terus-menerus menarik kamu kepada kecenderungan yang ini. Sehingga sekalau kita jujur, saya tidak bisa keluar dari sana. Saya tidak mampu keluar. Ikatan itu begitu kuat. Nah disinilah Yesus katakan, anak yang memerdekakan. Jadi saudara, Yesus sedang berbicara tentang hati. Ya. Oke, slide selanjutnya. Jadi mungkin kita sudah lebih maju dari itu. Ya, dari orang-orang Yahudi yang terus berbantah-bantahan, bahkan akhirnya mereka ingin melempari Yesus. Susah sekali. Yesus sampai bilang, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Kamu nggak ngerti bahasaku, jadi nggak ketemu terus. Saudara kita berbeda, kita sudah ketemu. Tapi dari titik itulah pada waktu kita ketemu dengan kebenaran itu, mari kita bertumbuh. Ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang, kita seharusnya mengerti kebenaran ini. Bahwa atas orang-orang tanpa Yesus, maka perbudakan itu tidak terlihat. Tapi sebenarnya ada, mengikat mereka. Kita bicara mengenai jenis perbudakan yang tidak terlihat, saudara. Ya. Jadi Yesus tidak mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu,
Ada orang yang paksa kamu untuk berbuat dosa. Sebenarnya memang kamu dipaksa untuk berbuat dosa. Tidak. Yesus katakan apa? Kamu hamba dosa. Jadi itu bicara mengenai hati yang takluk dan dikuasai. Ya. Jadi ini satu kata yang kuat dan memang kita orang-orang modern zaman kini, konsep budak, ya konsep hamba itu sudah berbeda dengan pada waktu itu. Ya kita kalau bilang, oh kamu diperbudak, ya diperbudak dalam kadar tertentu. Tapi kalau dulu bilang kamu adalah budaknya si Anu, itu kadarnya total 100%. Dulos kata Yunaninya. Itu memang orang yang bahkan gak punya hak, gak punya kendali. Kalau kita bicara, oh saya diperbudak oleh ini, masih ada kendali sebagian. Tapi kalau Yesus bicara pada waktu itu, dan mereka ngerti apa maksudnya. Artinya menjadi hamba yang gak punya hak, gak punya kendali, mati hidupnya ya dikuasai oleh tuannya. Mau bunuh dia, mau sakiti dia, semua mengakui itu oke, itu sah, itu valid. Jadi seperti itulah budak. Jenis penguasaannya itu seperti itu. Nah Yesus katakan, seperti itulah hati manusia. Di luar kebenaran Yesus, bagaimana dia takluk dan dikuasai oleh dosa. Sehingga mengikuti keinginan dosa. Jadi kalau jujur, manusia mungkin tahu ya, tahu moral, tahu ada hukum, tahu ada yang melarang. Tapi pada waktu itu semua disingkirkan dan dia hanya melihat pada hatinya sendiri. Kalau saja orang bisa jujur, memang dia menginginkan. Keinginan itu ada di dalam dirinya. Dia bisa salahkan luar kan, menggoda, menstimulir misalkan. Tapi kalau keinginan itu tidak ada di dalam kita, itu nggak bisa jadi. Jadi yang nomor satunya dulu ada di mana? Ada di dalam keinginan, di dalam hatinya orang. Ya coba kita uji dengan beberapa hal. Misalnya mengapa seseorang tinggi hati? Ya namanya hatinya aja tinggi. Ya tinggi hati, sombong itu kan tinggi hati. Yang tinggi apanya? Hatinya. Di mana hatinya? Ya di dalamnya kan. Bukan orang lain yang tinggi kan. Memang hatinya dia yang tinggi. Karena tinggi, karena sombong, jadi dia mempunyai cara pandang kan, bahwa memang saya tinggi. Saya kan. Bukan orang yang menyuruh kamu, kamu ditinggikan. Bukan. Memang dia yang meninggikan dirinya sendiri, otomatis memandang orang lebih rendah. Dia memakai sebuah ukuran di mana memang saya lebih gitu. Nah biasanya setelah itu, butuh pengakuan. Ayo akui saya, bahwa saya ini memang hebat. Sumbernya semua dari dalam, saudara. Waktu ada orang marah misalkan, marah. Kenapa sih marah? Pasti ada sesuatu di dalam dia yang kena gitu. Ada tombolnya di mana? Apa di luar? Bukan, tombolnya di dalam hatinya. Di mana itu kepencet gitu. Sehingga dia tersinggung, dia marah. Ya, ada pengharapan, jangan sentuh tombol yang ini, tombolnya sekali lagi di dalam, saudara. Kenapa orang berzina misalkan? Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya sendiri. Di mana? Di dalam. Masa mengikuti hawa nafsunya orang? Ya, orang yang berhawa nafsu lalu dia yang berzina, kan bukan. Memang hawa nafsunya ada di dalam dia. Dan itu yang dia ikuti gitu. Jadi dengan kata lain, bukan paksaan dari luar, tapi dorongan dari dalam. Ini yang Yesus ingin terus munculkan. Tapi orang Yahudi bilang kami. Jadi saudara, slide keempat, ini ilusi kebebasan. Ya, ilusi itu artinya sesuatu yang realitanya tuh nggak gitu. Tapi kamu memandangnya begitu. Jadi salah pandang sebenarnya. Salah sebenarnya. Ya ilusi itu salah. Banyak orang merasa bebas karena mereka bisa pilih. Ya betul kan, gak ada yang paksa kan. Mereka bisa pilih. Tapi pernahkah orang bertanya, dari mana datangnya apa yang dia inginkan? Dari dalam diri sendiri. Dia punya pilihan, tapi mengapa dia selalu menginginkan itu? Ya. Saudara, ini mungkin bukan contoh yang pas, karena contohnya pakai binatang. Tapi sebenarnya ini memunculkan kejelasannya. Coba kita bayangkan harimau sang raja hutan. Suatu harimau yang menjadi raja di sebuah ekosistem hutan. Ya jelas, harimau, raja lagi, hutan lagi. Dan ini bebas, bukan bicara kebun binatang, saudara. Jadi di dalam rantai makanan dia paling atas kan. Ya, predator puncak itu harimau. Dan kalau ini hutan yang subur, lihat makanan begitu banyak. Tapi mengapa dia hanya bisa makan daging? Jadi dia makannya selalu berburunya babi hutan, mengejar-ngejarnya rusa, menangkapnya monyet,
Padahal di situ banyak sayur-mayur, rumput-rumputan, buah-buahan, akar-akaran, tidak pernah disentuh. Dia bebas kan? Bebas makan apa saja namanya raja hutan. Tapi sesuatu natur di dalam dirinya membuat dia selalu mengarahkan dirinya kepada daging. Karena dia karnivora. Jadi itulah kalau orang bilang saya bebas, sebenarnya natur kita apa? Apa yang Alkitab katakan? Dan ini berbeda dengan yang dunia katakan, saudara. Jadi kita mau mengadopsi yang mana? Alkitab atau kata dunia? Dunia bilang kamu free, kamu bebas, kamu bebas. Ya bebas karena nggak ada yang paksa dari luar. Tapi Alkitab tunjukkan dari dalamnya gimana. Jadi mudah-mudahan ini membuka ya supaya kita jangan jatuh di dalam ilusi yang sama. Jadi Yesus membongkar ilusi kebebasan itu. Yang orang bilang bebas, oleh Yesus dibongkar, ditunjukkan kesalahannya. Yesus katakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jangan kita pikir, waduh berarti kalau saya masih bikin dosa, kemarin saya lakukan dosa, saya masih hamba dosa. Saudara perlu masuk lebih dalam di sini. Ya, ada studi namanya studi kata, lihat kamus dan lain sebagainya. Dari situ kita jadi jelas melihat pesan ini. Berbuat dosa itu bukan satu keadaan di mana orang itu diperhamba, artinya. Ya. Hamba dosa artinya dia diperhamba. Jadi memakai kata kerjanya itu present participle. Ya, di dalam bahasa Yunani disejajarkan dengan bahasa Inggris. Artinya terus-menerus sedang orang lakukan dan dia memang nggak mampu keluar dari sana. Nah, itulah hamba dosa. Ya, jadi bukan satu kejatuhan yang segera dia sesali. Segera ada upaya untuk kembali. Ada upaya untuk mencari Tuhan kembali. Walaupun dengan malukah, dengan rasa tidak enakkah, rasa rendah dirikah. Itu perasaan yang wajar dalam kita sebagai manusia. Tetapi segera disadari. Dibandingkan dengan orang yang memang bahkan merasa nyaman di situ. Dia bukan hanya tidak menyadari, dia tidak peduli, bahkan dia nyaman di situ. Nah, itulah hamba dosa. Jadi cara mengujinya gampang ya, supaya kita nggak tertuduh di dalam hal ini. Lalu hamba dosa seperti yang saya gambarkan tadi. Bukan dalam kadar tertentu, oh saya dipengaruhi. Bukan, ini totalitas. Bahwa orang itu nggak bisa keluar dari sana karena ada kuasa yang mengikat. Sama seperti konsep doulos pada zaman Yesus. Ya, dan zaman sebelumnya lagi. Nah jadi, slide kelima. Yesus menunjukkan jalan keluarnya. Itu adalah kebebasan yang sejati. Jadi ini beda sekali, saudara. Kalau orang bilang saya bebas, lalu langsung segera dia membayangkan bahwa di atas kepalanya nggak ada otoritas yang lebih tinggi. Itu artinya saya bebas. Bukan. Kebebasan yang Yesus maksudkan bukan berarti di atas kamu nggak ada pihak, pribadi, struktur. Kamu berarti dalam struktur paling tinggi. Bukan. Ya, coba kita lihat. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan benar-benar merdeka atau kebebasan sejati itu? Bukan bebas dari otoritas sekali lagi. Tetapi yang Yesus ingin tunjukkan, kamu bebas dari sebuah kuasa yang memperhamba kamu. Itu namanya kuasa dosa. Terus-menerus mengikat kamu sehingga kamu akhirnya, kalau orang bilang bohwat ya, atau tidak berdaya gitu. Bahkan sampai akhirnya sudah gak peduli lagi, memang saya ada di situ. Memang dialah Tuhan saya. Dari waktu ke waktu saya hanya bisa diperhamba. Ya seperti itu keadaannya. Kuasa dosa itu seperti itu. Lalu biasanya konsekuensinya adalah orang itu memang merasa jauh. Ya. Bahkan bisa jadi pada waktu dia merasa ada hukum-hukum moral, ya oh seharusnya kan, orang tahu kan seharusnya tidak misalkan. Lalu muncul rasa bersalah yang terus-menerus. Bukan rasa bersalah yang mengoreksi dia untuk kembali, tapi rasa bersalah yang satu jebakan gitu. Di mana dia nggak bisa keluar dari perangkap itu. Dan akhirnya bisa jadi di dalam area yang lain, orang punya kebutuhan untuk membuktikan dirinya terus-menerus. Ya, sama seperti orang Yahudi tadi kan. Dia tutup mata terhadap keadaannya. Dia terus-menerus, kami keturunan Abraham. Abraham bapak kami orang merdeka. Nggak ada orang yang bilang kami orang diperhamba. Terus-menerus itu membuktikan saya keturunan Abraham. Ya, sebenarnya Yesus katakan bukan. Ya, Yesus tidak menyangkal itu, kamu keturunan Abraham. Tapi langsung Yesus menunjuk pada hal yang intinya. Dan terutama, ya kebebasan yang sejati,
Yang terutama ini yang paling penting saudara. Itu berarti bebas untuk mengasihi Allah. Karena sejak saat itu seseorang kenal Tuhan, dia bebas untuk mengasihi Tuhan. Kebebasannya itu ada di situ. Nah lalu kalau saudara lihat, ya jenis kalimatnya ini jelas. Anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi mana sebab, mana akibat? Sebabnya orang bisa merdeka karena anak yang memerdekakan kamu. Jadi bukan bahwa kamu memerdekakan diri sendiri lalu kamu datang kepada anak. Yesus hanya menunggu, kamu bebaskan dirimu sendiri. Bukan. Yesus yang datang kepada kita dan membebaskan belenggu kita. Sehingga pada waktu rantai itu lepas, barulah kita bebas untuk menyembah Dia, untuk mengenal Dia, untuk belajar mengasihi Dia. Karena kalau Yesus hanya bilang dari jauh, kamu bebaskan dirimu, saya sudah menunggu di sini, bebaskan rantaimu. Saudara, itu delusi, itu salah. Dan bukan itu yang Yesus lakukan. Dia datang ke dalam hidup kita dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, dengan firman kebenarannya, dan membebaskan orang. Jadi itulah yang membebaskan orang terbuka. Dia seperti hidup gitu. Kalau diandaikan dulu kamu mati, tapi dia menghidupkan. Jadi kita sekarang hidup, punya hati yang baru. Hati yang lamanya sudah mati, saudara. Ya, belum sempurna, tapi itu satu titik awal kehidupan. Ya. Nah, jadi pada waktu di ayat 30 Yesus bilang kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Itu dijelaskan di dalam anak itu yang memerdekakan kamu. Ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk sebenarnya apa kebenaran itu? Slide ke-6. Ya, kebenaran apa itu? Karena orang pikir benar salah. Oh, berarti ini yang salah, ini yang benar. Seolah-olah sebuah gagasan. Ini gagasan yang salah, ini teori yang salah, dan ini yang benar. Bukan, saudara. Ya, tidak seremeh-temeh itu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Nah, saudara, minggu lalu saya harap kita semua mengingat ya pada waktu Pastor Diki bagikan, akulah jalan. Ego eimi bahasa Yunaninya. Yesus sedang menunjukkan dirinya sendiri. Nah, itu terjadi juga di dalam pasal ke-8. Karena kalau kita mulai misalnya dari ayat 12 itu dimulai dari akulah terang dunia. Ya, Yesus mengeluarkan satu firman, akulah terang dunia. Dia sedang merevealkan siapa dirinya. Dia sedang membukakan siapa dirinya. Nah, itu semua bicara mengenai kebenaran. Berapa kali ada kata akulah. Ya, di ayat 12, akulah terang dunia. Nah, di situ orang Yahudi bilang kesaksianmu tidak sah katanya. Kamu bersaksi tentang dirimu sendiri. Tapi langsung Yesus bilang, aku dan Bapa. Kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi tentang diriku sendiri. Dan Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi mengenai aku. Lihat di dalam kitab para nabi. Maksudnya seperti itu. Lihat berapa kali Bapa mengatakan mengenai aku di dalam firman-Nya. Nah, jadi kita lihat seluruh Alkitab sebenarnya. Kebenaran itu tersimpan di sana. Dinyatakan sudah ada di sana. Tinggal bagaimana kita menggalinya dan terus memakannya. Ya. Ayat 24 Yesus karena jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Sesuatu yang harus kita percaya bahwa dialah dia. Ego eimi lagi muncul. Ya. Ayat 28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Jadi berapa kali ada kata akulah. Itu kebenaran, saudara. Jadi apa yang Yesus tunjukkan? Yesus tidak menunjuk bahwa ini kamu pelajari lagi ajaran Musa. Jangan-jangan ada yang salah konsep. Pelajari lagi hukum-hukum Taurat dari orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Jangan-jangan kamu ada yang salah mengerti. Bukan lagi perang soal ide. Yesus sedang menunjukkan akulah. Yang sudah menjadi daging, yang sudah nampak di hadapan mereka itu. Akulah kebenaran itu. Jadi ini makna bagi kita, saudara. Kalau kita tiap kali berusaha memahami kebenaran, jangan balik ke pengajaran, ke paham, ke salah benar, ke doktrin. Ya itu hanya nanti konsekuensi kesekian. Tapi akarnya adalah kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah pribadinya. Karena dia muncul sejak sebelum perbulannya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah kekekalan yang sudah muncul dari kejadian terus sampai wahyu dan terus bekerja sampai zaman kini. Itu kita bertumbuhnya itu di situ. Ya. Nah, itulah yang memerdekakan kita. Jadi mengenal Yesus itu.
Nah, pada waktu kita bicara mengenal Yesus, tentu saja saudara, secara garis waktu, posisi kita kan berbeda dengan para murid. Ya. Tapi sekaligus kita punya banyak keuntungan. Pada waktu zaman para murid, Alkitabnya belum selesai. Ya, mereka hanya punya kitab-kitab perjanjian lama. Tapi sekarang Alkitab sudah genap. Memang mungkin kita pikir, aduh sayang, saya tidak melihat Yesus secara daging. Tapi Yesus yang digambarkan di dalam seluruh rencana Allah, ada digambarkan di dalam firman-Nya. Jadi mengapa kita tidak terus bertekun di situ dan menggalinya, membangunnya? Yesus firman, pada mulanya adalah firman, Yohanes 1. Firman itu bersama-sama Allah, lalu terus saudara, firman itu telah menjadi manusia. Walaupun Yesus secara manusia itu akhirnya disalib, bangkit, lalu naik ke surga, firman itu terus ada bersama-sama dengan kita. Ya. Nah jadi, saudara, slide ke-7. Tetap dalam firman-Nya. Ini sebenarnya munculnya justru di ayat ke-31-nya. Sebelum ayat 32 tadi. Jadi mundur. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman dan murid. Ya, murid dulu. Murid berarti satu titik yang membawa seseorang di dalam sebuah proses kan. Artinya apa? Belajar. Kata murid itu otomatis selanjutnya adalah kata belajar. Kata belajar membawa makna apa? Bertumbuh. Ya, sesuatu yang hidup, sesuatu yang belajar di dalam sebuah iklim yang hidup, ya, tanaman yang ditanam di sebuah ekosistem yang mengandung kehidupan, ada tanah, ada unsur hara, ada oksigen, ada sinar matahari, benih itu tumbuh. Ya, jadi murid seperti itu. Lalu tinggal di dalam firman. Kata tinggal itu berarti berakar, berdiam, dwelling place gitu ya, dwell ya, to dwell. Menjadikannya tempat hidup, saudara. Mudah-mudahan kata-kata ini memberi gambaran pada kita. Karena kita pikir kita hidup di kota A. Kita hidup di dalam iklim, baik saudara lihat yang konsep maupun yang real, ya, yang nyata, yang fisik, yang tidak nyata. Tapi coba keluar dari itu semua dan bayangan roh kita itu hidup di mana? Saudara, karena itulah diri kita yang sejati. Ya. Semua aspek dimensi unsur-unsur manusiawi kita yang lain ada batasnya. Tapi ingat, di dalam kita ada yang disebut manusia batiniah. Nah, ekosistemnya seperti apa manusia batiniah itu? Kita tinggal di apa? Begitu kita dudukkan, tundukkan manusia batiniah kita di bawah hukum-hukum dunia ini, kita akan takut. Saudara, melihat perang, coba, manusia lahiriah kita terancam nggak? Kalau manusia batinnya kita tunduk ke situ, takut, gentar. Tapi sebenarnya, coba sejatinya kita hidup di mana, saudara? Dunia punya kuasa kan, punya dampak. Bisa bikin kita sakit, mungkin bisa bikin kita susah, mungkin bisa bikin kita miskin, bisa bikin kita terancam, bahkan bisa bikin kita mati secara jasmani. Tapi apakah hidup kita selesai di situ, saudara? Kita orang percaya, ini waktunya iman kita itu muncul. Kita orang percaya kepada apa kita sandarkan dasar kita. Rasa aman sekali lagi. Keberhargaan, tujuan kita, sandarannya apa saudara? Semua yang kita akui, semua yang kita bicarakan. Balik lagi saudara. Kita harus akui manusia batiniah kita ada di mana. Ya, itulah kemerdekaan. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Saya tidak katakan bahwa sejak saat ini kita langsung sejahtera 1000%. Kita orang yang anti takut. Kita orang anti gentar. Sebagai manusia masih ada. Tapi segera kembali saudara. Segera kembali. Justru di dalam saat-saat seperti inilah sesuatu itu ditunjukkan. Dinyatakan. Dan biarlah itu terbuka bagi kita semua. Bahwa iya Tuhan. Memang saya ini hidup di dunia yang mengancam ini. Tapi sesungguhnya ada Engkau di dalamku. Ingat lagu tadi saudara. Kekuatan kita dari mana? Ya, betul? Jadi itulah makna dari tinggal, berakar, berdiam, menjadikan tempat hidup. Bukan dunia yang sementara ini. Tempat hidup kita itu adalah kebenarannya Allah yang tidak tergagalkan. Kalau ditanya, mana yang lebih berkuasa? Saudara, kadang kita pikir rudal ya. Saudara, rudal begitu peluncurnya dihancurkan aja.
masih ada ribuan rudal nggak bisa diluncurkan. Karena peluncurnya nggak ada. Ya kan? Coba, daya eksplosifnya rudal itu seberapa? Kalau jatuh di tengah-tengah kota Bandung kita takut kan? Tapi kalau nggak ada peluncurnya, ya hanya tinggal tumpukan di gudang militer sana. Ya, contohnya itu saudara. Punya kuasa, tapi hanya gara-gara nggak ada peluncur, kuasa itu lumpuh. Saudara sekarang lihat kuasanya Tuhan kita. Yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dosa pun dikalahkannya. Pintu gerbang neraka pun tidak bisa menahan dia. Dan bahkan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Janjinya saudara. Lihat, orang kalau gencatan senjata, wah nanti nggak mau ah. Dia tukang melanggar janji. Ya, janji bisa dilanggar. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Dan apakah janjinya abstrak? Saudara lihat sekali lagi pada kebenaran firman-Nya. Apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Daripada melihat apa yang dunia ancam di depan kita, marilah kita melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Itu masa depan kita. Jadi slide terakhir, take action. Bertumbuh, sekali lagi saudara. Bertumbuh di dalam memahami firman-Nya. Sedemikian saudara. Tinggalkan saudara. Yang lain. Pahami. Ya memang ini saya bicara mengenai nalar dulu. Tapi bukankah itu salah satu pintu masuknya? Saudara boleh buka pintu masuk kedua. Rasakan. Alami. Alkitab itu. Sehingga yang pertama firman itu menjadi otoritas final. Ya, coba saudara bayangkan. Ada otoritas saya di bawah ini, di bawah ini. Bisakah kita dengan berani mengatakan hanya firman Tuhan yang menjadi otoritas final di dalam hidup saya? Oke, si A bilang itu, gagasan ini bilang ini, dunia menunjukkan ini yang berkuasa, tapi bagi saya yang final adalah otoritas di dalam firman Tuhan. Yang kedua, akhirnya itu membentuk cara berpikir kita. Karena itu saudara, mandi di dalam firman. Kita punya berbagai cara masing-masing. Tidak harus cara saya, cara Pastor Diki, cara Pastor Yan, ya cara Pak Tony misalkan. Semua orang punya cara untuk mandi di dalam firman. Untuk mencerna firman itu. Saudara temukan cara saudara yang benar. Sehingga itu mengubah cara berpikir kita dari waktu ke waktu. Jangan berhenti. Jangan berhenti pada pengalaman saya dulu. Maju saudara, maju. Karena kebenaran itu begitu luas untuk kita temukan. Begitu indah, begitu dalam. Dari waktu ke waktu akan terus meneguhkan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat dari kebenaran itu, itulah yang menafsirkan pengalaman saya. Bukan berita saudara. Ya, bukan penafsiran, bukan kata si Anu. Tapi firman itulah yang menafsirkan. Artinya, kalau kita mengalami ini, maka inilah Tuhan. Kalau kamu mengalami ini, disitulah Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Karena dialah majikan kita. Dialah Tuhan kita. Saudara, jadi kalau bicara free, kebebasan, bukan sekedar bahwa kita mampu memilih. Saya mampu kok pilih, bukan. Kebebasan adalah, di dalam konteks kita, kebebasan berarti kemampuan untuk menginginkan yang benar. Dan bertindak berdasarkan pilihan itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kemerdekaan dari Engkau, kebenaran dari Engkau itu memerdekakan kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Biarlah kami terus bertumbuh, semakin mengenal siapa Yesus. Bukan bertumbuh di dalam pengenalan kami akan dunia, di dalam kekhawatiran kami, di dalam pesan-pesan dunia yang semakin membesar di dalam pikiran kami, hati kami, menimbulkan rasa gentar dan rasa takut. Tapi sebaliknya kami bertumbuh di dalam mengenal siapa Tuhan kami. Siapakah Engkau ya Tuhan? Siapakah Engkau yang sudah menyatakan dirimu ribuan tahun yang lalu? Siapakah Engkau yang akhirnya kami kenal pada masa hidup kami ini melalui berbagai cara yang indah, yang ajaib? Biarlah kami mengenal-Mu, semakin bertumbuh. Tuhan bicaralah melalui firman-Mu. Gereja ini menyediakan berbagai hal untuk kami terus mengenal Alkitab-Mu. Di dalam pertemuan home cell kami, di dalam studi kami, bahkan di dalam waktu pribadi kami. Biar Roh Kudus memakai semua itu untuk membangun pengenalan kami akan Engkau. Sehingga kami bertumbuh di dalam kemerdekaan kami, di dalam kebebasan kami untuk mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.